Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. So, Anissa 111. Wa may yaksib itsman fa innama yaksibuhu ala nafsi wa kana Allahu aliman hakima. Dan siapapun, siapapun ya, siapapun. Dan siapapun berbuat dosa ismat, dan siapapun berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri, nafsunya sendiri. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Isman, Dosa, noda, aib, isman. Membuat dosa, membuat noda, membuat aib pada nafs. Ini sudah hampir menjadi kebiasaan manusia di masa ini. Ismun pada lembaga ubudiyah atau nafs. Ada yang secara zohir dan batin, secara vertikal maupun horizontal. Apa contoh noda, dosa, dan aib ini? Contohnya bisa dilihat surat An-Nisa ayat 48. Langsung aja kita ambil poin-poinnya ya. Coba sebutkan poinnya itu. An-Nisa 48. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Langsung simpulkan aja, simpulkan apa? Contohnya tuh di situ. Karena menyekutukan Syirik enggak seperti itu. syirik. Syirik itu contoh orang yang membuat noda pada nafsunya sendiri. Syirik kepada Allah. Paham? Paham tak? Hah? Langsung, An-Nisa 50. Apa? An-Nisa 50. Bagaimana mereka mengada-ngadakan kebohongan. Berarti dusta. Orang yang terbiasa berdusta itu sama dengan dia membuat noda pada nafsunya sendiri. Tak sesuai omongan dengan aplikasi. Kadhib. Enggak. Tidak sesuai omongan dengan aplikasinya. Dusta. Itu orang membuat noda pada nafsu sendiri.
2568. Makanya saya bilang panjang, bilang kan. Kan nggak mungkin dipotong ini. Berapa? 2568. Saya tak. Berzina. Zina tambahan lain. Berzina sepanjang itu mah. Berzina ya berzina aja dulu. Itu jadi ayat enggak menyekutukan Allah dan tambahan lain. Itu kan udah kan syirik tadi. Ini ngambil poin lainnya lah. Membunuh. Hah? Wala yang turun itu membunuh ya. Kan itu kan lah tapi. Tidak. Ayat turun membunuh. Wala ya nun. Jangan membunuh nafsu yang diharamkan Allah. Tuh kan? Jadi yang diharamkan Allah apa di situ? Nah, ini nih. Zina. Nah. Nafsu itu dihormati Allah. Ngerti nggak? Haram hormatnya. Jangan membunuh nafs alati haram Allah. Jangan membunuh nafs yang dihormati Allah. Ila bil haq, kecuali dengan cara yang benar. Jangan berzina. Gitu loh. Umayyah madzalik. Ya laku ataman. Nah, cuman konteks yang mau kita ambil di sini adalah berzina. Membunuh, termasuk membunuh nafs yang dihormati Allah. Jangan membunuh nafsu. Berzina. Enggak lah, beda. 2 poin itu. Paham? Tadi jadi berzina teh sama dengan membunuh nafsu sendiri. Ya, berzina itu contoh, kan kita bahasanya contoh. Contoh orang yang membuat noda pada nafsunya dengan apa? Berzina. Dia membuat noda, membuat dosa, membuat aib pada nafsunya. Gitu loh. Gitu. Makanya kita ambil adalah berzinanya, bukan membunuhnya. Ngerti nggak sih? Kan noda ini. Membuat noda pada nafsunya sendiri. Contohnya berzina. Gitu. Paham tak? Lanjut. Al-Baqarah 219. Lima anu ya Komar kan Mabuk. Ya kan, mabuk lari ke dunia fantasi karena takut pada kenyataan dan tanggung jawab zohir batin, atau berjudi dan spekulasi untung-untungan, bisa memperoleh materi banyak dan mendadak secara mudah, yasir atau maisir, sebab tinggal memindahkan saja harta orang jadi aku punya lewat 1001 cara licik. Itu sama contoh orang yang menodai nafsunya sendiri. Gitu loh.
An-Nur ayat 11. An-Nur. Surah ke-24. Cepat atuh, cepat. Katanya mau. Pas satunya. 11. Baca. Ini orang-orang yang membawa berita bohong. Hmm. Itu adalah golongan dari kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk. Baik kamu bahkan itu baik bagi kamu seperti orang akan mendapat dari mereka balasan yang diperbuatnya dari dosa. Hmm. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya di antara mereka, maka dia mendapat azab. Menuduh, memfitnah ikhwan tanpa bukti atau saksi yang fair. Hati, jangan sembarang tuduh. Menuduh, memfitnah ikhwan sendiri tanpa bukti atau saksi yang jelas, yang fair. Pas 9:12. Wah, ya lila tuh ieu mah. Seberapa? 49:12. Nggak sih kayak dibere ya tuh. Nggak sih dibere ya tuh sebenarnya. Tapi udah dicatat aja. Tinggal buka di laptop. Orang yang beriman itulah kebanyakan dari prasangka. Skeptis a priori, sangka buruk pada ikhwan sendiri lagi. Sangkanya banget sudah menodai. Al-Baqarah 85. Kemudian kamu membunuh dirimu sesamamu dan mengusir golongan dari kamu dari kampung halaman mereka. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka padahal dia dilarang. Iya. Dari kamu mengusir mereka. Berkomplot, bersekongkol dengan lawan, bukan dengan ikhwan. Bersekongkol dengan lawan. Iya. Bukan dengan kawan. Berkomplot, bersekongkol dengan lawan, bukan dengan ikhwan. Al-Baqarah 188. Janganlah kamu makan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil. Berusaha mendapatkan yang bukan hak pribadinya. Hak sendiri jahat gitu. Oh, hak sendiri, hak orang lain. Bro. Kumaha si Ajis teh. Hak orang lain, jahat orang gitu. Berusaha mendapatkan bukan masalah daharan hungkul ya teh. Berusaha mendapatkan yang bukan hak pribadinya. Nah, 181 Baqarah. Maka barang siapa mengubahnya wasiat itu setelah dia mendengarnya, maka sungguh dosanya merubah atau membelokkan wasiat atau amanah. Orang yang merubah amanah atau membelokkan wasiat. Itu orang yang sudah membuat noda dosa pada nafsunya sendiri itu. Al-Maidah 106.
kematian di antara kamu, apabila datang pada salah seorang di antara kamu kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang lain yang berlainan dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu menimpa kepadamu bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah. Jika kamu ragu-ragu, demi Allah kami tidak akan mengambil dengan sumpah ini. Jadi menyembunyikan syahadah, menyembunyikan janji, menyembunyikan sumpah, menyembunyikan saksi, menyembunyikan bukti kebenaran. Menyembunyikan syahadah, menyembunyikan janji, menyembunyikan sumpah, menyembunyikan saksi, menyembunyikan bukti kebenaran. Itu sama dengan orang membuat dosa atau noda pada nafsunya sendiri. Karena menyembunyikan kemana Pak? Kata menyembunyikan kata. Menyembunyikan kebenaran. Pada siapapun. Ya, konteks ayatnya. Jadi aduh beleguk-beleguk teuing ih. Geus pugu ada ayatnya, tapi mikir keneh otak Mas. Jadi harusnya begitu saya katakan langsung kontak ke sana gitu. Kan? Itu masalah kesaksian kan? Gitu loh. Nggak perlu bertanya kepada siapa. Kan udah jelas diterangkan. Tadi kan Aris baca ayatnya. Saya mengambil holofrasisnya, kesimpulannya gitu. Ngerti nggak sih? Kan konteksnya adalah membuat noda. Atau membuat aib pada nafsunya sendiri. Nah ini aibnya. Nodanya, menyembunyikan syahadah, menyembunyikan janji, menyembunyikan sumpah, menyembunyikan saksi, menyembunyikan bukti kebenaran. An-Nisa 20. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, dan kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya sedikit pun. Jadi meminta kembali apa yang pernah diberikan kepada pasangan. Dosa itu. Nggak boleh itu. Enggak. Meminta kembali. Udah dikasih diminta lagi kan goblok itu. Hah? Tiga 358. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi sengaja menyakiti atau menyinggung Orang sesama ikhwan. Hobi. Hobi manusia nih, nyakiti orang lain. Hobi. jadi nyakitin lah. Saya tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat. Lanjut. An-Nisa 112 terakhir. Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah berbuat bohong. Jadi tidak mau menyadari kesalahan. Mencari kambing. Di antara sekian banyak dosa ini, yang mana yang sudah kita lakukan? Tinggal koreksi diri aja ya. Yang mana? Itu gunanya marifatun nafs itu enggak?
Jadi kita bisa mengecek dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ngapain ngurusin orang? Maka saya bilang, Jis ngapain ngurusin orang? Orang ngurusin orang sudah repot ya teh. Enggak. Ini aja nggak repot ya teh. Ini enggak. Jadi kok sempet-sempetnya mikirin orang. Syirik teuing ya teh. Bahwa orang masih boga syirik. Dusta. Bahwa tiap hari orang berdusta ya teh. Berzina, bersetubuh. Teuing tah. Bahwa orang berzina. Tersadarkan. Nah. Contoh orang yang membuat noda, dosa maupun aib pada paham? Selesai. Besok kita lanjut lagi.